Abraham Lincoln once said, "If you want to cut down a tree in 4 hours, spend 3 hours sharpening your axe." Well, I think this is a time for thinking about the need of learning how to learn and improving before doing by spending time at the outset focusing on the essential. Alright, so halo, perkenalkan nama saya Gesya Alenti, mahasiswi program studi Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia dengan IPK 3,67. Dalam kesempatan besar yang Telkom tawarkan dengan program Digistart Class Intern, saya melamar di posisi Content Creator. Pada tahun 2024, saya pernah mengikuti magang sebagai News Content Writer atau jurnalis di Raria Media Group. Selama magang, saya telah menulis dan menyunting 25 artikel berita dengan kategori berita nasional dan showbiz melalui WordPress dengan mempertimbangkan elemen dari Search Engine Optimization atau SEO yang kemudian dipublikasikan di website raria.id. Saya juga terlibat langsung dalam produksi konten media sosial dan bertanggung jawab di area content writing yang bekerja sama dengan staf divisi media sosial. Dan saya berkontribusi di kegiatan jurnalis seperti melakukan wawancara dan meliput langsung acara-acara seperti press conference, exhibition, dan konser sebagai fondasi untuk pembuatan konten kreatif dan artikel showbiz. Selain itu, selama perkuliahan, saya juga aktif dalam kegiatan kepanitiaan berbagai event dan berorganisasi. Saya memiliki pengalaman untuk bertanggung jawab dalam menganalisis relevansi brand, menyusun dan mengajukan proposal kesepakatan kerjasama kepada lebih dari 40 perusahaan, berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal, serta merancang sebuah proyek film dengan menulis naskah sebagai dasar pengembangannya. Sebagai mahasiswa yang memiliki beragam aktivitas dan latar belakang yang kuat di bidang kepenulisan, penyuntingan, pendistribusian konten di platform digital, serta komunikasi, riset, pengembangan, hal tersebut kemudian memotivasi saya untuk bergabung dalam program Digistart Class Intern 2025 sebagai content creator. Digistart Class Intern merupakan program mentoring class dengan mengkombinasikan antara kegiatan mentoring dan real work experience sebagai alternatif untuk meningkatkan soft skill maupun hard skill. Dan sebagai mahasiswa yang berkeinginan kuat untuk menggali pengetahuan dan pengalaman profesional langsung, program ini pun berhasil menarik minat saya untuk bergabung. Dalam menjalankan kegiatan program DCI, saya dapat berkontribusi untuk bertanggung jawab dalam kegiatan menyusun, memproduksi, dan mempublikasikan konten yang edukatif dan informatif yang dapat mendukung serta meningkatkan tujuan berkolaborasi untuk sustainability. Selain itu, saya akan berkomitmen untuk secara aktif bekerja sama dalam menganalisis dan mengukur tren serta performa konten yang dapat menjadi jembatan dalam mengembangkan strategi konten digital yang relevan dan menarik. Dan saya percaya dengan aspek kreativitas, inisiatif, perfeksionis, serta adaptif yang saya miliki, kontribusi-kontribusi yang saya lakukan implementasinya akan membawa Telkom untuk mencapai tujuan sustainability, memperkuat citra positif, serta memperluas jangkauan di dunia kolaborasi digital. Kesibukan saya saat ini adalah sedang menjalani tugas akhir dengan menyusun artikel jurnal yang dipayungi oleh proyek penelitian dosen. Proyek ini tidak hanya melibatkan mahasiswa S1, tetapi juga mahasiswa S2 dan S3. Untuk saat ini, saya telah mencapai bab 4 dari total 4 bab. Dengan semangat untuk terus berkembang secara akademik, proyek yang memberikan pengalaman berkesan adalah proyek dari tugas mata kuliah copywriting. Proyek copywriting ini merupakan proyek yang melibatkan kemampuan menulis, merancang, dan mendistribusikan konten penjualan yang dapat menarik atensi audiens. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai copywriter, editor, dan talent dengan durasi pengerjaan selama 1 bulan. Berkaitan dengan tahapannya, proyek ini diawali dengan perencanaan konten yang berfokus pada nilai jual produk. Hasil perancangan menghasilkan susunan konten yang meliputi 2 poster dengan pendekatan personal connection, scarcity, dan sense of urgency, serta 2 video yang menyoroti kelayakan produk dan video kreatif yang mengaitkan antara video viral dan nilai jual produk. Semua konten disusun dengan skrip dan caption yang selaras dengan teori, lalu dipublikasikan di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Namun di balik proses pengerjaan proyek ini terdapat kendala yang dialami, yaitu keterbatasan jangkauan audiens dalam segi pendistribusian konten di TikTok. Masing-masing anggota kelompok memiliki followers yang relatif rendah, sehingga kami menyadari bahwa potensi untuk FYP bisa lebih kecil tanpa adanya basis audiens internal yang kuat. Menghadapi kendala tersebut, kami mencari solusi dengan menyesuaikan jadwal unggah konten.
Dengan mempertimbangkan golden time dan audiens dari remaja hingga dewasa, konten direncanakan untuk diunggah pada sore hingga malam hari agar jangkauannya lebih optimal. Selain itu, kami juga memperhatikan penggunaan hashtag secara strategis agar konten memiliki peluang besar untuk memperoleh visibilitas yang lebih luas. Sebagai upaya pendukung lainnya, pemilihan kata kunci yang relevan dalam caption juga disesuaikan dengan prinsip SEO, sehingga konten tetap bisa ditemukan secara manual oleh pengguna yang mencari topik tentang penjualan buku yang kami publikasikan. Dengan pendekatan yang terencana, kami pun berhasil meraih viewers paling banyak lebih dari 1.500 viewers dan menghasilkan penjualan sebanyak 2 produk. Dengan demikian, terlibat dalam proyek ini menjadi pengalaman yang berkesan bagi saya, sebab saya benar-benar merasa terjun langsung, bukan hanya untuk menjalankan tugas kuliah, tetapi juga sebagai bagian dari tim yang berusaha menghasilkan hasil yang berdampak. Dan adanya kesempatan untuk menerapkan teori yang dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik langsung, saya anggap proyek ini dapat membuka pemahaman baru tentang bagaimana strategi penjualan dan komunikasi digital dijalankan dalam situasi nyata. Dalam mendukung proses kerja, saya mahir menggunakan beberapa tools seperti WordPress dan Caltex dengan skala kemampuan 9 dari 10 untuk menulis, menyunting, dan mendistribusikan artikel berita serta merancang skrip. Canva dan CapCut dengan skala kemampuan 10 dari 10 untuk membuat konten kreatif, serta Trello, Notion, dan Medium dengan skala kemampuan 8 dari 10 untuk merancang dan mengelola proyek atau tugas yang saya kerjakan. Baik, dengan begitu saya percaya bahwa pelaksanaan kegiatan magang ini akan membawa berbagai manfaat yang saya jadikan sebagai capaian pembelajaran, sebab pemahaman-pemahaman, penguasaan, perencanaan, evaluasi, dan implementasi yang akan dilakukan selama menjalani magang menjadi hal yang dapat saya pelajari dan terapkan. Terima kasih.